Di sebuah rumah yang damai di kota London, tampak kehidupan suami istri yang bahagia bernama George dan Sandra. Tampaknya mereka berdua sedang menunggu kedatangan putra tunggal mereka bernama Jimmy Vickers yang pernah menjabat sebagai tentara di Afghanistan. Sementara itu, sekelompok gangster di pinggiran kota sedang melakukan perampokan terhadap seorang wanita yang tampak ketakutan. Karena mereka tidak menemukan uang yang mereka cari, salah satu perampok berencana menculik wanita itu sebagai sandera. Namun George yang kebetulan melintasi jalan itu mencoba menggagalkan perampokan tersebut. Salah seorang perampok langsung menyerangnya namun George berhasil menyerang balik yang membuat perampok itu terkapar. Tidak lama kemudian sirene mobil polisi terdengar dan gerombolan perampok itu melarikan diri. Ketika polisi tiba, George mengaku hanya ingin menghentikan para penjahat dan tidak berniat membunuhnya. Namun seorang detektif bernama Spencer Holland mengatakan bahwa George tidak perlu mengatakan apapun, cukup diungkapkan di pengadilan saja. Mendengar ini, George cukup terkejut karena diperlakukan tidak adil tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Sementara itu, para perampok kembali ke markas menemui pemimpin mereka yang bernama Warren yang tengah menyiapkan obat-obatan terlarang untuk diperdagangkan. Setelah Warren mendengar laporan dari anak buahnya, dia tampak marah karena mereka telah gagal menyelesaikan misi apalagi anak buahnya meninggalkan adik laki-lakinya yang dibunuh. Warren yang tidak menerima atas kematian adiknya meminta anak buahnya untuk membunuh George dan menyelesaikannya dengan benar. Di malam hari, Warren dan ketiga anak buahnya mengikuti George dan istrinya yang baru saja kembali dari kantor polisi. Ketika mereka sampai di sana langsung menyerang George dan Sandra membuat mereka tak berdaya. Setelah mengikat keduanya, Warren dan anak buahnya menuangkan bensin dan membakar rumahnya. Keesokan harinya, Jimmy yang baru saja tiba dari Afghanistan hatinya sangat hancur setelah mendengar kabar kematian orang tuanya. Sahabatnya yang bekerja sebagai petugas polisi bernama Griff turut berduka cita atas meninggalnya kedua orang tua Jimmy. Griff mengatakan bahwa dia akan membantu Jimmy menyelidiki pembunuhan orang tuanya tersebut. Tetapi saat ini Griff belum bisa memberitahu siapa pelakunya karena rekaman kamera pengintai mengalami kesulitan mengidentifikasi pelaku. Sementara itu di markas Warren, pria muda dan seorang gadis datang menemuinya untuk membeli beberapa obat-obatan terlarang namun Warren mencoba menipu mereka dengan mengatakan bahwa uangnya tidak cukup. Pemuda itu dipukuli sementara gadis yang datang ke sana harus menyerahkan dirinya demi untuk mendapatkan obat terlarang tersebut. Suatu hari, Jimmy terlihat di kafe namun dia merasa sedang diawasi oleh seseorang di dalam kafe dan orang lain di seberang kafe. Ketika dia menerima telepon dari Griff, dia meminta Griff untuk menemuinya. Griff memberikan informasi tentang mobil Warren yang terlihat di sekitar rumah orang tuanya pada malam hari pembunuhan. Kemudian Griff memberikan flash disk yang berisi rekaman kamera pengintai di sekitar lokasi perampokan. Malam itu, Jimmy yang diliputi amarah datang ke alamat yang diberikan Griff sebelumnya. Di sisi lain, Warren terlihat sedang berolahraga di pusat kebugaran sedangkan Jimmy yang telah tiba di tempat tersebut menunggunya di luar. Ketika Warren masuk ke mobilnya, secara sengaja Jimmy menabraknya. Warren yang emosional mendekati Jimmy namun tanpa bicara apapun, Jimmy memukuli Warren sampai pingsan. Setelah itu dia membawa Warren pergi ke suatu tempat. Ketika penutup kepala Warren dilepas, dia terkejut telah diikat di mobilnya. Jimmy memaksanya untuk memberitahu nama teman-temannya yang telah membunuh kedua orang tuanya. Warren yang ketakutan memutuskan memberikan nama-nama yang terlibat. Tetapi setelah Jimmy mendapatkan informasi yang dibutuhkan, dia tidak melepas Warren. Sebaliknya dia menyalakan rokok dan membakar mobil tempat Warren diikat. Tanpa merasa bersalah, Jimmy meninggalkan tempat itu dan pergi ke rumah Morgan mantan istrinya yang sedang proses perceraian. Secara tidak sengaja, Morgan melihat luka di perut Jimmy dan suasana mulai mencair ketika Morgan merawat lukanya. Morgan bertanya apa yang membuat Jimmy terluka namun Jimmy hanya mengatakan ini sesuatu yang rumit dijelaskan. Jimmy melihat berkas perceraian di atas meja dan mengatakan bahwa dia tidak akan menandatangani dokumen perceraian tersebut. Suasana di antara mereka menjadi canggung lagi jadi Jimmy memutuskan untuk pergi dari sana namun Morgan mengatakan dia bisa tinggal di sana untuk malam ini. Caffeine's not gonna help, is it?
Di pagi hari, Morgan mengunjungi sebuah kafe dan melihat berita di televisi tentang pembunuhan yang baru saja terjadi. Polisi dan wartawan telah berkumpul di lokasi kematian Warren. Rock yang melihat kematian bosnya sepertinya tidak bisa menerima dan segera pergi menghubungi Ryan dan memberitahukan tentang kematian Warren yang masih misteri. Pada saat yang sama, Jimmy ingin tahu tentang isi flash drive yang diberikan Griff sebelumnya. Jimmy melihat rekaman kamera yang menunjukkan tindakan ayahnya yang membantu seorang wanita yang akan dirampok. Jimmy terlihat lebih marah setelah melihat rekaman itu dan ingin membalas kematian orang tuanya sesegera mungkin. Kemudian dia bertemu dengan Griff untuk meminta alamat dari pembunuh lainnya, namun Griff mengingatkannya untuk tidak balas dendam dan menyerahkan kasus pembunuhan tersebut kepada polisi. Namun Jimmy tetap bersikeras akan balas dendam karena dia tidak bisa menerima kalau para pelaku hanya dipenjara. Malam itu, Jimmy mengintai pembunuh lainnya bernama Danny yang baru saja keluar rumahnya menuju ke sebuah bar untuk bertemu teman-temannya. Ketika dia pergi ke toilet, Jimmy yang mengenakan topeng telah menunggunya dan memukulinya sampai pingsan lalu membawanya ke suatu tempat. Begitu siuman, Danny mendapati dirinya terikat di sebuah kursi dengan mulut yang dipasangi penjepit dan Jimmy berkata bahwa dia akan mati malam ini. Meskipun Danny tidak mengerti alasan Jimmy ingin membunuhnya, namun dia tampak ketakutan sampai kencing di celana. Rock yang tidak melihat Danny di bar menelepon ponselnya, tapi Jimmy yang mengangkat teleponnya dan mengatakan bahwa Danny akan mati malam ini dan giliran Rock juga akan segera tiba. Setelah panggilan telepon berakhir, Jimmy memulai aksinya dengan mengaduk semen dengan air untuk Danny. Keesokan harinya, petugas kepolisian menyelidiki tempat pembunuhan Danny. Holland yang juga ada di sana tampak terheran-heran setelah melihat mayat Danny yang tubuhnya telah mengeras karena semen. Tidak lama kemudian Griff datang ke lokasi untuk berpartisipasi dalam proses penyidikan. Holland memutuskan untuk mengambil alih penyelidikan karena dia ingin mengambil keuntungan dari kasus ini untuk naik ke pangkat inspektur. Holland yang berambisi memecahkan kasus pembunuhan tersebut mendatangi bar yang sebelumnya dikunjungi oleh Danny. Penjaga bar bernama Debs menunjukkan rekaman kamera pengintai di sekitar bar dan menemukan rekaman seorang pria sedang membawa seseorang ke mobilnya. Dari rekaman tersebut Holland mengetahui bahwa Jimmy adalah pelaku pembunuhan Danny. Tidak butuh waktu lama, Holland memerintahkan sejumlah polisi mendatangi apartemen Jimmy untuk melakukan penangkapan. Mengetahui hal ini, Jimmy terpaksa masuk melalui jalan lain. Ketika pihak kepolisian tiba, Morgan terpaksa berbohong dengan mengatakan dirinya sama sekali tidak pernah bertemu dengan Jimmy. Setelah polisi pergi, Morgan tampak marah kepada Jimmy yang mengetahui bahwa suaminya adalah pembunuh berantai yang selama ini diberitakan. Jimmy mengatakan bahwa itu merupakan hukuman yang layak bagi mereka yang telah membunuh kedua orang tuanya. Jimmy yang sekarang menjadi buronan mencoba untuk tidak menarik perhatian dan tidak berinteraksi dengan orang lain. Ketika dia berada di minimarket, dua petugas polisi masuk sehingga ia keluar dari sana melalui pintu belakang. Sayangnya kedua polisi itu mencegatnya, namun sebuah van muncul dan dua laki-laki tegap keluar menghajar kedua polisi tersebut. Ternyata kedua pria itu adalah anak buah Kolonel Leach, pemimpinnya ketika dia bertugas di Afghanistan. Leach mencoba meyakinkan Jimmy agar segera melapor karena dia adalah salah satu prajurit elit Inggris yang sangat penting dan tugasnya di Afghanistan belum selesai. Jimmy menjelaskan bahwa dia sudah banyak melihat darah dan ingin hidup normal keluar dari militer. Tetapi Kolonel Leach memberinya waktu 2 hari untuk menyelesaikan masalah pribadinya sebelum ia kembali ke Afghanistan. Di malam hari, Ryan berada di sebuah bar, tiba-tiba dia mendapat amplop berisi foto Danny yang telah meninggal yang membuatnya takut dan bergegas kabur. Ryan mencoba melarikan diri dari Jimmy yang mengejarnya dengan mobil. Sayangnya dia terpojok di gang buntu, kemudian Jimmy memukulinya sampai pingsan dan membawanya pergi dari sana. Ketika Ryan terbangun, dia menyadari bahwa tangannya telah diikat ke sebuah mobil sementara kakinya diikat ke sebuah besi. Pada saat itu Ryan terlihat ketakutan dan meminta maaf kepada Jimmy, namun Jimmy mengabaikan permintaan maafnya dan mengingatkannya mengenai pasangan suami istri yang mereka bakar hidup-hidup. Setelah itu Jimmy langsung menginjak gas sehingga tubuh Ryan terpotong menjadi 2.
Keesokan harinya, Kolonel Leach menemui Holland di sebuah restoran. Dia meminta Holland untuk menyerahkan semua bukti yang polisi dapatkan kepada pihak militer dan melepaskan Jimmy, namun Holland menolak. Mendengar itu, Leach menceritakan sebuah kejadian di tahun 2009 ketika Jimmy mendeteksi serangan Taliban. Dengan kecerdasannya, Jimmy mampu mengalahkan Taliban tanpa terluka dalam waktu 3 hari. Sayangnya Holland mengabaikan Leach karena dia menginginkan untuk menjadi seorang inspektur polisi. Leach kesal padanya, mencoba mengancam bahwa jika dia bersikeras menangkap Jimmy, Leach tidak akan tinggal diam. Adegan berlanjut ke pertemuan besar yang dihadiri oleh Komisaris Polisi Shields dan Inspektur Wales. Selama pertemuan, Komandan Carter menyerahkan sebuah dokumen Jimmy dan meminta pejabat polisi untuk menutup kasusnya karena Jimmy adalah anggota dari SAS atau Special Air Service yang keterampilan tempurnya masih dibutuhkan oleh negara. Keesokan hari di kantor polisi, Holland menyadari kalau Griff telah bersekongkol dengan Jimmy untuk melakukan pembunuh berantai, namun Griff membantah tuduhan tersebut. Holland yang kesal mengeluarkan Griff dari tim investigasi kasus Jimmy, tapi Griff tidak keberatan dan bahkan menantang Holland untuk menangkap Jimmy. Tak lama setelah itu, Griff menghubungi Holland dan memberitahu target Jimmy selanjutnya sedang berada di rumah sakit. Ketika bertemu dengan Rock, dia meminta Rock untuk mencari rumah Jimmy dan Rock memenuhi permintaan itu. Beberapa waktu kemudian Rock disergap oleh Jimmy yang sudah ada di dalam mobilnya dan memerintahkan untuk pergi ke suatu tempat. Sesampainya di tempat yang tenang, Jimmy mengeluarkan jarum suntik yang berisi bahan kimia yang dapat menghancurkan organ tubuh. Sebelum disuntik, Jimmy meminta Rock untuk mengatakan permintaan terakhirnya, tapi Rock malah meludahinya sambil mengatakan agar Jimmy membuka bagasi mobilnya. Ketika Jimmy melakukan apa yang dikatakan Rock, dia sangat terkejut melihat Morgan sudah tidak bernyawa. Rock memprovokasi dan mengejaknya yang membuat Jimmy tampak lebih marah dan menembak mati Rock. Tidak lama kemudian pasukan polisi yang dipimpin oleh Holland mengepung Jimmy dan pada saat yang sama Griff tiba di tempat tersebut. Griff yang kesal melihat Morgan sudah meninggal, menceritakan pada semua orang bahwa dalang di balik kekacauan ini adalah Holland. Dia yang membantu Rock keluar dari rumah sakit untuk memancing Jimmy keluar dari persembunyiannya. Jika Holland tidak melakukan itu, Morgan akan tetap hidup. Mendengar itu, pemimpin pasukan yang datang bersama Holland meminta anak buahnya untuk menurunkan senjata mereka. Dia kecewa kepada Holland yang menyusun rencana kotor untuk menangkap seorang pembunuh demi untuk menaikkan pangkatnya. Karena itu, semua petugas polisi yang ada di sana membiarkan Jimmy pergi. Tapi Holland mencoba menyerangnya, namun Jimmy dengan cepat berhasil menodongkan senjatanya dan memukulnya hingga jatuh ke tanah. Pada malam hari di kota London, terlihat seorang wanita keluar rumah untuk membuang sampah di gang sempit. Tiba-tiba dua preman muncul dan menutup mulutnya agar tidak berteriak. Pada saat yang sama Jimmy datang untuk menyelamatkannya. Para preman yang tampak tidak takut memperingatkan agar Jimmy tidak ikut campur. Mendengar ancaman itu, Jimmy hanya tersenyum dan film pun berakhir.